Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi ke-9 mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah atau Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan kali ini materinya adalah tentang monopoli dan oligopoli ya. Untuk yang minggu depan itu monopolistik dan oligopolistik. Monopoli adalah salah satu struktur pasar di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Tuh, nggak ada saingannya sendiri itu ya. Ciri monopoli murni atau pure monopoli adalah produsen sebagai price maker atau pembuat atau penentu harga. Adanya hambatan untuk masuk, produk yang dihasilkan oleh produsen adalah mempunyai ciri khas yang tidak terdapat pada produk lain dan produksi produsen bagian besar dari volume transaksi total. Penyebab terjadinya monopoli itu ada hambatan teknis terdiri dari special knowledge atau pengetahuan spesial, kemudian tingginya tingkat efisiensi atau rendahnya marginal cost dan average cost, lalu memiliki kemampuan kontrol sumber daya faktor produksi. Yang kedua, hambatan legalitas atau undang-undang dan hak khusus. Ada hak paten atau hak cipta. Berarti kalau ada perusahaan monopoli itu biasanya mempunyai hak monopoli gitu ya. Yang berikutnya adalah monopoli versus kompetisi ya. Kita akan mempelajari bagaimana perbedaan monopoli dengan kompetisi. Perbedaan utama antara perusahaan kompetitif dan pelaku monopoli adalah kemampuan pelaku monopoli untuk mempengaruhi harga produknya. Perusahaan kompetitif relatif kecil dibandingkan dengan pasar tempatnya beroperasi, sehingga penetapan harga produknya disesuaikan dengan kondisi pasar. Sebaliknya, karena merupakan produksi tunggal dalam pasarnya, pelaku monopoli dapat mengubah harga barangnya dengan menyesuaikan jumlah yang dipasok untuk pasar. Biasanya jadi semena-mena ya, karena harga seberapapun juga bisa dibeli ya dengan terpaksa. Contohnya kan Pertamina harga seberapapun bensin ya, Pertalite, Pertamax itu kan akhirnya juga dibeli. Cara lain untuk memandang perbedaan antara perusahaan kompetitif dengan monopoli adalah dengan mengamati kurva permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Nah, ini nanti disajikan perbedaan kurvanya. Kurva permintaan perusahaan kompetitif dengan pelaku monopoli. Sebagai penerima harga, perusahaan kompetitif menghadapi kurva permintaan horizontal ya. Seperti terlihat pada panel A, bisa dilihat nanti ya kurvanya. Karena merupakan penjual tunggal di pasarnya, pelaku monopoli menghadapi kurva permintaan menurun. Seperti terlihat pada panel B. Akibatnya, pelaku monopoli harus menerima harga lebih rendah jika hendak menjual lebih banyak produk. Ya. Perbedaannya gitu. Kalau yang kompetitif kan ada saingannya, kemudian ada persaingan harga. Kalau monopoli kan tidak ada persaingan harga, sendirian, harga berapapun ya dibeli begitu ya. Kemudian tapi jumlahnya biasanya terbatas ya, karena ya dia memegang hak monopoli, ada undang-undangnya gitu ya. Lalu berikutnya yang dibahas adalah tentang kekuatan monopoli atau monopoli power. Apa itu? Kekuatan monopoli adalah kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum. Hanyalah sebatas kemampuan mengatur jumlah output dan harga. Kekuatan monopoli dikatakan makin besar jika keputusan harga dan output perusahaan makin sulit dilawan oleh pasar. Betul ya? Siapa yang bisa melawan monopoli? Yang dia punya hak monopoli, dilindungi oleh undang-undang ya. Dan biasanya dipegang oleh BUMN. Kemampuan perusahaan berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan, maka dikenal dengan indeks Lerner atau Lerner Index. Indeks Lerner rumusnya adalah P dikurangi MC, yaitu harga output atau price. MC itu marginal cost atau biaya marginal.
Lalu kekuatan monopoli semakin besar bila nilai L semakin besar. Semakin besar nilai L atau indeks linear, berarti kekuatan monopolinya juga semakin besar. Jadi hubungannya positif ya. Makin besar ikut besar. Kalau semakin besar kemudian dia semakin kecil, berkebalikan, berarti hubungannya negatif. Itu ya maksudnya. Kekuatan monopoli semakin Kekuatan monopoli semakin besar bila nilai L semakin besar. Nilai L itu antara 0 dan 1. Jadi bisa jadi 0, atau min ya. Kayak gitu, min 1 misalnya. 0 dan 1 berarti 0, 0,1, 0,2, 0,5 sampai 1. Kekuatan monopoli adalah 0 karena dalam keseimbangan harga sama dengan biaya marginal. Kalau P sama dengan MC berarti kekuatan monopolinya adalah 0, indeks Lernernya adalah 0. Yang berikutnya adalah monopoli alamiah atau natural monopoli ya. Perusahaan yang memiliki kekuatan atau daya monopoli alamiah disebut monopolis alamiah. Perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang makin tinggi bila skala produksinya diperbesar. Perusahaan yang mengalami monopoli alamiah adalah yang mampu melakukan eksploitasi pasar, dilihat dari semakin besarnya selisih harga jual dengan biaya marginal. Perusahaan juga akan dapat meningkatkan efisiensi melalui pengembangan teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia jika kekuatan monopolinya konsisten dalam jangka panjang. Biasanya monopoli alamiah ini terbentuk secara alamiah, maksudnya tidak usah dibangun misalnya produk-produk yang khas daerah tersebut, misalnya yang tidak ada di daerah lain, atau memang hanya dia, misalnya Komodo ya, Pulau Komodo itu kan hanya ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara. Kemudian itu terbentuk secara alamiah, lalu dibuatlah perusahaan ya yang menaungi tentang Komodo itu, kemudian jadi perusahaan, jadi pariwisata dan sebagainya. Itu secara alamiah terbentuk dan tidak ada yang menyaingi karena di daerah lain tidak ada tuh yang ada komodonya, seperti itu contohnya. Jadi nanti mahasiswa juga bisa menyebutkan contoh mana saja monopoli, mana saja perusahaan yang masuk dalam monopoli alamiah. Berikutnya yang akan dibahas adalah tentang kebaikan dan keburukan monopoli. Jadi ada plus minusnya tadi ya, positif dan negatifnya. Yang kebaikannya dulu ya, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi karena laba maksimal. Efisiensi pengadaan barang publik karena skala usaha yang besar, ya pastinya besar. Kalau skalanya kecil ya itu masuk ke PT, CV gitu ya. Kalau ini kan memang perusahaan monopoli yang besar dan tidak ada pesaing. Berikutnya untuk kekuatannya atau kebaikannya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam diskriminasi harga memungkinkan masyarakat dapat menjangkau harga sesuai kemampuan. Jadi meskipun dia bisa menentukan harga atau price taker, tapi tidak merugikan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakatnya itu sejahtera, meningkatkan kesejahteraan dengan harga yang ditentukan tersebut. Monopoli mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi baru dalam produknya. Ya, kalau tidak inovatif nanti kan bosen karena itu saja. Perusahaannya itu saja, produknya itu saja. Biasanya ada kemajuan teknologi di dalamnya dalam rangka inovasi ini. Lalu sekarang keburukannya ya. Keburukan monopoli itu hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen karena volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimum. Inefisiensi ini menimbulkan kesejahteraan konsumen semakin berkurang karena volume outputnya itu yang optimum. Jadi ada inefisiensi pada produksi yang lebih kecil ya, karena logikanya contoh listrik PLN ya, pemegang hak monopoli listrik, kalau dipakai terus kan habis seperti itu ya. Jadi volume outputnya yang menurun sehingga yang asalnya efisien jadi inefisien. Misalnya ada beberapa daerah yang belum masuk pasokan itu, kemudian bisa mengakibatkan kesejahteraan konsumen akan berkurang.
Berikutnya, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi. Konsumen dirugikan karena harga jual di atas harga keseimbangan yang seharusnya terjadi. Ini apabila ada eksploitasi karena dia pemegang hak monopoli, biasanya suka-suka mengeksploitasi begitu ya. Berikutnya, memburuknya kondisi makroekonomi nasional sebab jumlah output real industri lebih sedikit daripada kemampuan sebenarnya. Ini akibatnya itu bisa dalam skala nasional ya, jika outputnya itu lebih sedikit. Memburuknya kondisi perekonomian internasional karena munculnya inefisiensi pada perdagangan bebas. Ini juga bisa berakibat pada perdagangan internasional yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir untuk pembahasan monopoli adalah monopoli perspektif Islam. Menurut Siddiqi, monopoli dilakukan atas dorongan untuk mendapatkan laba maksimal. Seorang individu yang melakukan monopoli akan menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penjualan dengan kuantitas kecil, namun dapat memperoleh laba bersih yang lebih besar. Pada dasarnya Islam menghendaki harga pasar timbul akibat keseimbangan harga yang terjadi di pasar. Namun jika berada pada kondisi tertentu, maka boleh jadi berlaku pasar monopoli. Lalu menurut Manan ya, ini beberapa pendapat monopoli menurut ekonom muslim. Menurut Manan, masalah monopoli dilihat dari aspek harga monopoli sebagai akibat dari pelaku pasar yang tidak sempurna. Meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan risiko campur tangan negara, tetapi harga monopoli akan lebih tinggi daripada kondisi pasar persaingan sempurna. Lebih lanjut, menurut Qardawi, tindakan monopoli adalah haram jika dilihat dari pandangan Islam, sebab monopoli merupakan salah satu unsur penopang kapitalisme selain riba. Ini menurut Qardawi. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lain. Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli seperti pada struktur monopoli alamiah. Yang tidak diperkenankan dalam monopoli adalah menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya, tamak, rakus, atau menurunkan kualitas produksi agar dapat menaikkan harga yang tinggi. Ini ada nih contohnya ihtikar yang dilarang ya. Ihtikar itu juga dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau dikenal dengan monopolis rent. Jadi dalam Islam monopoli boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah monopolis rent ya. Contoh menimbun tabung gas ya, gas LPG yang 3 kilo ditimbun, tapi nimbunnya itu cukup untuk keluarganya. Misalnya nimbunnya dia punya warteg, jadi harus punya cadangan gas. Kemudian untuk budenya, untuk tantenya, untuk adiknya itu totalnya nimbun 30. Itu karena sesuai kebutuhan ya, karena orangnya banyak, karena kebutuhannya banyak untuk masak, itu belum dan tidak dijual lagi, itu bukan ihtikar. Ihtikar itu menimbun apabila memang sengaja ditimbun dengan jumlah banyak dan dijual kembali dengan harga selangit karena stok tidak ada. Ya contohnya kayak minyak goreng itu ya, ini kan mafia permainan sehingga barang langka kemudian dijual dengan harga tinggi, itu masuk ihtikar. Hati-hati ya, nanti uangnya tidak berkah itu siapa saja yang menimbun minyak goreng. Berikutnya akan kita bahas sekilas tentang oligopoli, karena nanti oligopolistik lebih detail akan ada di materi berikutnya. Sekilas tentang oligopoli ya, saya akan menyertakan pengertian oligopoli, kemudian ciri dan perspektif Islam. Itu saja, nanti yang lebih detail ada di materi berikutnya di oligopolistik. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Itu ya. Ciri utama pasar oligopoli adalah terbatasnya jumlah produsen dengan jumlah konsumen yang sangat banyak. Jadi produsennya itu sedikit, konsumennya banyak. Produknya homogen,
maupun heterogen. Dan kalau monopoli kan produsennya satu, konsumen banyak, produk satu, gitu ya. Gampangannya ngomong, satu itu maksudnya homogen ya. Oligopoli itu perusahaannya banyak, konsumennya banyak, produknya banyak ya. Bisa juga produknya homogen. Ya, produsen dapat mempengaruhi harga produk. Jumlah produsen dalam pasar oligopoli cenderung tidak berubah. Para pengusaha akan menghindari perang harga dan cenderung membentuk kartel serta melakukan kerjasama yang saling menguntungkan ya. Jadi kalau ada kerjasama saling menguntungkan kan tidak ada menaikkan harga sesuka hati. Nanti kalau menaikkan harga sesuka hati kan nanti merugikan konsumen sehingga nanti tidak ada yang beli itu. Misalnya produknya itu kan homogen, misalnya semen, tapi semen kan banyak merek. Nah, produsennya banyak, konsumennya banyak, kan yang punya semen bukan satu. Lalu contoh lagi misalnya ya rokok, misalnya contoh rokok juga rokok banyak, tapi mereknya beda, perusahaannya beda, konsumennya banyak gitu ya. Lalu yang terakhir untuk oligopoli itu ada perspektif Islam ya. Ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi Islam. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenalkan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral, material manusia dan aktualisasi keadaan sosioekonomi serta persaudaraan antar umat manusia. Berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari tercermin dalam syariah dan muamalah, sehingga mengikutinya merupakan perjalanan yang harus ditempuh. Jadi kalau yang monopoli itu boleh, yang tidak boleh itu monopoli strength. Kalau oligopoli itu adalah boleh juga ya. Yang tidak diperkenalkan adalah moral hazard ya. Moral hazard adalah perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi atau keparahan kerugian. Jadi sengaja dibuat agar kerugiannya itu parah, yaitu atau sengaja diajukan klaim fiktif atau apalah yang seolah-olah itu benar-benar rugi, padahal itu tidak ya. Itu makanya disebut perilaku tidak jujur. Itu masuk dalam moral hazard. Jadi ya kalau yang penjelasan moral hazard itu nanti mahasiswa juga bisa mencontohkan moral hazard dalam oligopoli maupun monopoli. Itu saja penjelasan saya untuk tema monopoli dan oligopoli. Untuk lebih detailnya yang oligopoli itu akan dibahas di materi berikutnya, di materi monopolistik dan oligopolistik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.